Gue ketakutan, langsung langkah 1000 ya, langsung lari dan sampai di depan rumah gedor-gedor pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Horror Voice, dan ini adalah cerita ke-23 yang akan gue ceritain ke kawan-kawan semua. Terima kasih, gue ucapin banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah selalu support channel ini untuk lebih baik ke depannya, yang udah mau ninggalin komentar yang baik-baik, udah mau nonton, dengerin, udah ada yang nge-share, udah yang ngasih tombol like. Terima kasih sekali. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe dan kawan-kawan semua yang belum subscribe, ini sangat menyenangi konten-konten cerita horor seperti yang gue sering buat ini ya di channel ini. Silakan teman-teman subscribe, dan untuk kawan-kawan yang udah subscribe, gue sangat terima kasih sekali. Gue sangat terima kasih karena kalian ya sangat menikmati konten yang gue buat ini ya, seperti itu. Gue sambil ngerokok ya. Dan di cerita kali ini gue akan bercerita tentang pengalaman uak gue ya. Cerita ini gue dapat dari uak gue. Uak itu katakan kalau di Jawa namanya bude ya, itu kakak perempuan dari ayah ataupun ibu ya, kayak gitu. Jadi gue manggilnya uak aja ya, karena uak gue ini tuh berasal dari Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Tasikmalaya ya, dan beliau tinggal di sana sendirian karena anak-anaknya tuh udah besar-besar, udah punya keluarga semuanya. Dan gue doain untuk Wak yang ngirimin cerita ini sehat selalu, seperti itu, amin. Nah, cerita Wak gue ini tuh udah sekitar mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Tepatnya gue itu nggak tahu, tapi waktu Wak gue cerita ke gue lewat WhatsApp ya, itu nggak disebutin tahunnya, tapi ya mungkin udah agak lama sih, seperti itu. Jadi di cerita ini Wak ini tuh kan punya tetangga. Jadi Wak gue ini tuh sebelum ngontrak yang sekarang ditempatin itu, jadi sebelumnya itu Wak ini udah ada rumah dan itu ditempatin sama anaknya. Jadi anaknya tuh belum menikah ya, jadi masih tinggal sama si ibunya ini tuh, si Wak gue ini. Nah, Wak gue ini tuh punya tetangga ya, masih dapat dikatakan satu kampung ya, satu desa gitu. Dan rumahnya tuh rumahnya dekat, cuman selang beberapa rumah sebelah kanan rumah Wak gue ini ya, selang 2 atau 3. Nah, di situ ada rumah, dan di rumah tersebut itu ada tinggal satu keluarga dan salah satu anaknya ini namanya Ratih. Gue sebut namanya Ratih aja ya, biar ya namanya gue samarin, namanya Ratih, biar enak aja lah nyertainnya gue. Jadi si Ratih ini tuh waktu itu tuh berumur sekitar mungkin 15 atau 16 tahun. Jadi waktu itu kelas 2 SMP ya, masih SMP. Dan si Ratih ini tuh kalau berangkat sekolah itu yang lewatin rumah Wak gue itu. Setiap pagi, setiap mau berangkat sekolah ngelewatin rumah Wak gue ini untuk menuju jalan raya. Jadi keluar dari rumah dan masih lewat jalan desa kayak gitu ya. Dan itu si Ratih ini sering nunggu angkot
ataupun temennya yang sejalur sama dia untuk ke sekolah. Nah, nunggunya ini tuh di seputaran warung Serabi ya, warung Serabi itu. Jadi ya Ratih ini tuh milih tempat yang itu kayak banyak orang. Jadi kan kalau Serabi ini tuh bukanya kan tiap pagi ya, tiap pagi hari, sekitar mungkin setelah subuh sampai mungkin sekitar jam 8 pagi. Nah, di sana kan banyak orang. Nah, si Ratih ini tuh sering nunggu angkot ataupun temennya yang mau ke sekolah itu nunggunya ya di depan warung Serabi itu, karena kan banyak orang ya, banyak temennya. Nah, wak gue ini tuh ya tahu si Ratih ini suka lewat depan rumahnya itu kesehariannya, dan wak gue ini tuh sering disapa sama si Ratih ini karena kan suka bersih-bersih rumah itu pagi hari, apalagi suka nyapu halaman depan rumah itu kan pagi-pagi. Nah itu si Ratih waktu berangkat sekolah itu ya nyapa, mangga teh, kayak gitu. Oh ya, mangga kayak gitu. Ya silahkan kayak gitu. Dan si Wak gue ini tahu Ratih ini kan anak tetangganya seperti itu. Nah, dan Wak gue ini tuh kadang kalau malam ya, jadi selesai bersih-bersih rumah, terus ya kayak ibu rumah tangga biasa lah, udah selesai semua, dan anaknya ini tuh kan pulang kerja ini tuh biasanya kan agak malaman ya, itu sekitar jam 8 atau jam 7, pokoknya setelah isya kayak gitulah. Anaknya ini tuh pulang ke rumah, dan itu tiap hari ya. Nah, setelah anaknya pulang ke rumah, jadi kan ya rumah itu ada yang jagain ya. Nah, wak gue ini tuh emang orangnya tuh agak, dapat dibilang tuh agak apa ya, kalau cewek itu mungkin agak tomboy ya, atau ya tomboy sama agak nyentrik lah. Jadi agak ya gaul itu ya dari tomboy itu jadi gaulnya tuh sama bapak-bapak. Jadi nggak tiap malam, tapi mungkin ya dapat dikatakan tuh ya kalau lagi penat aja ya, lagi wah ingin keluar gitu kan. Nah, wak gue ini tuh main ke salah satu pos ronda atau tempat kumpulan bapak-bapak itu, kadang-kadang itu main remi di situ. Nah, wak gue ini tuh kadang ikutan di situ. Nah, ini nggak tiap malam ya, cuman ya mungkin seminggu 3 kali, 2 kali gitu, jarang-jarang. Nah, wak gue ini tuh setelah anaknya pulang kerja, terus dek, ibu mau main ya ke situ sama bapak, mau ikutan remi lah, daripada ngapain di rumah, masih belum ngantuk juga gitu. Oh iya ya, hati-hati, mau pakai motor atau jalan? Jalan aja lah, jalan. Nah, setelah itu wak gue itu setelah pamitan sama anaknya, jaga rumah ya. Oh iya bu, kayak gitu kan. Pergilah, dan wak gue itu perginya itu nggak ke arah masuk kampung ya. Jadi tempat untuk kumpulan bapak-bapak ini tuh ke seberang jalan, jadi harus ngelewatin jalan raya, terus nyebrang, terus kayak ke desa sebelah. Tapi jaraknya nggak terlalu jauh sih, mungkin nggak sampai 1 kilo, mungkin ya cuman 400 meter atau 500 meter kayak gitu, harus jalan itu ya. Nah, Wagwin itu jalan lewat jalan raya, terus sampai jalan raya, nyebrang, terus setelah nyebrang terus agak masuk gitu ke gang. Nah, disitulah kayak yang gue bilang tadi, ada pos ronda, dan ya bapak-bapak pada kumpul di situ. Nah, wak gue ini ya sampai sana ya main remi, jadi berbaur gitu, main remi kayak ya kayak biasanya lah, malam-malam biasanya main kayak gitu kan. Nah, setelah mungkin sekitar jam setengah 12 malam itu wak gue itu udahan mainnya, jadi udahan kayak gitu kan. Nah, wak gue ini tuh
pulang, dan pulangnya itu ngelewatin jalan raya itu, dan yang gue tadi bilang ya itu ngelewatin salah satu warung, jajaran warung ya, ada 3 warung gitu, dan salah satu warung itu adalah warung Serabi itu yang bukanya tiap jam pagi, jadi setelah subuh sampai jam 8, jadi kan nggak buka ya, warung itu tutup semua, dan itu kan udah jam setengah 12 malam, udah tengah malam kan. Nah, wah gue itu lewat situ, nyebrang jalan raya dan mau masuk ke gang ke arah rumahnya. Nah, wah gue ini tuh ngelihat di depan warung Serabi itu ya, itu ada si Ratih dan masih pakai pakaian sekolah. Dan pakaian sekolah SMP kan biasanya kan biru sama putih ya, putih sama biru ya, roknya itu biasanya biru dan atasannya tuh putih, dan itu masih pakai pakaian sekolah. Nah, wah gue ini tuh nanyain, ngeliat itu, wah itu si Ratih tuh malam-malam jam segini ngapain ya gitu kan, masih pakaian sekolah lagi gitu. Nah, sosok si Ratih ini tuh sedang duduk di bangku-bangku yang sering orang tuh duduk untuk menikmati serabinya. Nah, terus wak gue ini tuh bilang, tanya gitu, Tih, kenapa belum pulang? Udah jam segini, masih pakai pakaian sekolah lagi. Mau main apa gimana? Apa pulang main? Kayak gitu kan. Nah, sosok si Ratih ini cuman diem aja, diem dan nggak ngeliatin si wak gue ini. Jadi kayak orang apa ya, dibilang kayak orang sakit, cuman diem aja dan wak gue ini tuh udah tanya berkali-kali, tih udah apa ya, udah manggilin kayak gitu ya. Itu jaraknya mungkin sekitar 3 meter atau 5 meter. Jadi wak gue ini tuh ada di seberang jalan, dan si Ratih ini ada agak masuk. Nah, itu warungnya tuh, Ratih bukan ini. Nah, mungkin wak gue itu udah kesel ya, di waktu itu udah kesel karena ya ditanya berkali-kali itu nggak jawab. Nah, wak gue itu kayak, udahlah, palingan siapa, nggak mungkin Ratih ya pakai pakaian gitu. Dan takutnya si wak gue itu karena itu tuh orang gila, dan itu pakai pakaian seragam SMP kayak gitu kan. Dan tapi kok dipikir-pikir, kok mirip si Ratih ya, tapi kok agak nunduk. Kalau si Ratih sih masa nggak tanya, nggak balik nanya, nggak balik jawab sih gitu. Nah, wak gue kan posisinya kan itu kan agak gelap, dan warungnya itu kan remang-remang gitu kan. Udahlah biarin gitu kan. Wak gue pulang sampai rumah, terus ngelihat anaknya udah tidur, dan wak gue itu bersih-bersih badan, terus ya tidur. Nah, dan paginya melakukan aktivitas seperti biasa, dan si wak gue ini tuh nyapu di depan rumah kayak biasanya itu. Dan wak gue ini tuh udah mempersiapkan pertanyaan ya. Jadi, wah ini hari sekolah nih, Ratih ini lewat nggak ya? Kalau lewat mau ditanyain tadi malam kok di warung Serabi itu ngapain kayak gitu kan, mau ditanya. Nah, si sosok Ratih ini tuh jalan seperti biasa, seperti anak sekolah biasa, dan si sosok Ratih ini tuh nyapa kayak, mangga teh, kayak gitu. Terus si wak gue ini tuh ya jawab, oh mangga teh Ratih, mangga, kayak gitu kan. Dan wak gue ini tuh nggak jadi nanya, karena ya gimana ya, karena si Ratih ini biasa aja sih kayak gitu kan. Maksudnya kayak jadi wak gue ini tuh nggak tanya ke si Ratih tentang kejadian semalam. Mungkin wak gue ini tuh walaupun udah mempersiapkan pertanyaan, tapi kok si Ratih itu kayak biasa aja kayak gitu ya, lewat biasa seperti biasa, dan dengan sapanya tuh dengan ya masih senyum kayak gitu kan, seperti itu. Nah,
Setelah itu wak gue tuh udah kayak udahlah paling tadi malam cuma halusinasi, nggak usah ditanyain. Si Ratih itu jalan udah ngejauhin si wak gue, dan wak gue itu ngeliatin berhenti ya kegiatan apunya tuh ngeliatin si Ratih, dan si Ratih itu masih jalan. Dan itu pagi-pagi ya, itu sekitar jam ya seperti anak sekolah ya, setengah 7 kayak gitu kan. Setelah itu wak gue kayak oh ya udahlah, mungkin yang tadi malam itu bukanlah halusinasi, orang gila lah mungkin, nggak mungkin si Ratih gitu, seragamnya aja beda gitu kan. Nah wak gue setelah itu ya masih kayak ibu rumah tangga ya, bersih-bersih rumah, masak kayak gitu. Dan seperti malam-malam biasanya, anaknya itu kan sering kebagian shift malam, jadi berangkatnya itu ya agak siangan dan pulang juga malam. Nah malam pun tiba, dan wak gue ini tuh ingin apa ya, berbaur sama bapak-bapak tadi ya. Jadi wah mau remi lagi lah kayak gitu kan malam ini, besok juga agak senggang, nggak ada yang harus dikerjakan, masih kayak biasanya kayak gitu, aktivitas kayak biasanya. Dan wak gue masih sama nungguin anaknya pulang dulu biar rumah itu ada yang jagain. Setelah anaknya pulang ya pamitan kayak biasanya, mau ke depan lah, mau ikut sama bapak mau remi kayak gitu. Terus anaknya oh ya udah gitu, rumah Abi tungguin kayak gitu, aku tungguin mah kayak gitu kan. Nah wak gue ini tuh ya jalan seperti biasa, jadi nggak pakai motor, jalan nyebrang jalan, terus sampai ke perkumpulan bapak-bapak itu di sebuah kayak apa ya, gubuk yang itu mungkin pos ronda kalau nggak salah ya, gue itu kalau nggak salah sih. Nah sampai di sana, setelah dapat giliran wak gue ini tuh main kartu gitu, remi kayak biasa. Nah di sela-sela obrolan remi itu wak gue itu kan ada 3 lawannya ya, jadi kan remi itu biasanya berempat, jadi wak gue terus ada 3 bapak-bapak yang lain, terus ada beberapa bapak-bapak yang lain yang itu nonton TV. Waktu itu ada siaran nonton bola, jadi ada beberapa yang di sana nonton TV ya, dan yang 4 ini tuh main kartu remi itu. Nah wak gue itu tanya ke salah satu bapak-bapak di situ, jadi kayak Pak, kok tadi malam itu aku tuh ngelihat tuh kok si Ratih itu kok apa jam setengah 12 malam itu kok ada di warung serabis itu ya, yang biasanya Ratih tuh nungguin bis di situ. Itu kayak Ratih, tapi kalau bukan Ratih siapa ya, apa ada orang gila baru kayak gitu kan, yang pakai pakaian anak SMP, kok itu kok cewek kayak gitu kan. Nah terus si bapak-bapak yang lain itu, Ratih siapa? Ratih tetangga yang rumahnya tuh selang beberapa rumah, 3 rumah dari rumahku kayak gitu. Oh Ratih itu ya anaknya Bu ini ya kayak gitu. Iya yang masih SMP itu loh, kelas 2 atau kelas 3 SMP, pokoknya masih SMP. Terus setelah tadi malam itu ditanyain kok si sosok yang kayak Ratih itu, apa cewek yang kayak Ratih itu kok diem aja kayak gitu kan. Ditanyain berkali-kali diem aja lah. Aku kan kesel kan Pak, aku kesel, kan orang gila atau apalah. Balik ke rumah, tidur. Tapi paginya Ratih itu kayak biasanya, berangkat sekolah kayak biasanya. Terus aku lagi nyapu di depan rumah, nyapu pagi, si Ratih ini tuh ya lewat, terus ya itu pamit mau sekolah gitu, mangga teh kayak biasanya, kayak hari biasanya kayak gitu. Dan itu Ratih. Terus aku juga udah nyiapin beberapa pertanyaan, jadi malam itu tuh kamu di situ nggak mau gitu, tapi si Ratihnya tuh ya kayak biasanya kayak gitulah, pokoknya cerita gitu kan. Nah 3 bapak orang ini tuh ya kan baru tahu, jadi kan beda desa, jadi nggak tahu si Ratih yang mana kan, apalagi anak muda kayak gitu kan nggak tahu. Nah
salah satu salah satu orang yang nonton TV itu ada yang ngedenger uh, mereka yang ngobrol, yang pada remi yang ngobrol itu, terus tanya, teh Rati siapa sih teh, kayak gitu. Nah si wak gue itu bilang, cerita rumahnya di sini, terus masih SMP kayak gitu, gini. Terus si orang yang nonton bola itu yang itu, wah bukannya Ratih yang itu ya, yang masuk berita itu ya, kayak gitu. Ah, masuk berita apa, orang nggak ada apa-apa di situ. Iya teh, masuk berita. Ah, berita apa, gitu kan. Itu berita di koran, di mana-mana itu ada, di media-media ada teh, gitu. Dan katanya teman itu juga masuk TV, tapi nggak tahu saluran apa. Aduh, emang kenapa, kayak gitu kan. Jadi gini teh ceritanya. Nah, sosok si mas-mas ini ya, si pemuda ini tuh bercerita. Jadi si Ratih ini tuh apa ya? Ya namanya juga pergaulan di kota ya. Dan untuk informasi, wak gue ini tuh ada di tengah-tengah kota Tasik ya. Jadi kampungnya itu ada di tengah-tengah kota dan itu rapat-rapat. Jadi gang-gang kayak gitu kan, rapat-rapat rumahnya itu. Sampai satu gang itu cuman bisa dilewatin satu becak, itu udah ngepres banget. Nah kan di kota kan ya. Nah si sosok pemuda itu bilang, teh yang namanya juga pergaulan di kota mah biasa. Nah emang kenapa? Nah mereka yang pada remi itu pada kayak berhenti dulu mainnya karena dengerin ini tadi. Jadi gini teh, si Ratih ini tuh kalau aku baca di berita ya, jadi si Ratih ini tuh sering gaul sama teman-temannya itu ya main-main malam lah teh, kayak gitu. Main-main malam. Jadi sekitar 10 hari yang lalu itu tuh si Ratih ini tuh mabok-mabok sama temennya, kayak gitu. Mabok-mabokan sama temennya dan itu campur teh. Jadi teman-teman ada yang sebaya, ada yang lebih dewasa itu pada mabuk-mabuk teh itu di salah satu rumah di temennya. Nah juga mabuknya campur, nggak cewek semua teh, jadi sama cowok. Nah setelah mabok kan, posisi mabok ya teh, nah itu si Ratih ini tuh dibawa ke suatu tempat. Nah itu diperkosa teh sama 2 orang laki-laki. Nah setelah diperkosa itu si Ratih ini tuh kan, waktu diperkosa ini tuh kan si Ratih kan ngelawan. Nah si dua dua laki ini tuh kayak ya berusaha biar si Ratih ini tuh ya lemah ya. Jadi entah dipukulin, entah di apa, pokoknya kan yang namanya juga diperkosa kan dipaksa kayak gitu kan ya. Nah diperkosa di salah satu tempat itu tadi, dipukulin di ini. Nah si Ratih ini tuh setelah diperkosa, Ratih ini tuh kan posisinya lemes ya teh, posisi lemes juga mabuk, dibawa ke mobil. Nah waktu mau dibalikin ke daerah rumahnya teh, si Ratih ini tuh ternyata meninggal karena ya mungkin karena diperkosa tadi teh, meninggal karena itu posisinya di mobil. Nah di dalam mobil itu ada 2 laki-laki yang memperkosa tadi sama si Ratih, jadi bertiga. Nah si Ratih meninggal dan 2 sosok laki-laki ini tuh bingung mau diapain ini si mayatnya si Ratih ini, mau diapain. Nah si Ratih ini tuh, mayatnya Ratih itu dibawa ke daerah yang jauh ya teh. Nah itu terus dibuang, mayatnya itu dibuang itu di pinggir jalan, itu disolokan katanya disolokan. Jadi dibuang itu disolokan, dan solokan itu di pinggir jalan. Nah paginya itu ditemuin, itu berarti hari ke 9 hari yang lalu ya. Jadi paginya ditemuin teh. Nah kan kondisinya kan ya gimana ya, kondisinya udah gak enak lah. Jadi ada bekas-bekas luka dan ditemuinya juga itu sore hari. Terus ya itu tadi disolokan kayak gitu. Nah yang namanya di kota teh, mungkin teteh juga itu kan ya, namanya di kota itu kan mungkin apa-apa tertutup.
Jadi setelah mayat ditemuin sama polisi itu sudah diidentifikasi dan uh, tahu kejadiannya karena ada beberapa kawannya itu yang ikutan mabok itu ngelaporin itu kalau si Rati itu nggak ada, hilang, dan mereka nggak tahu kemana. Dan terakhir itu dibawa sama dua laki-laki ini dan itu masih temennya. Jadi kan tahu kronologinya. Jadi masalah udah selesai, clear, dan udah tahu siapa pelaku-pelakunya. Jadi Teteh mungkin nggak tahu karena nggak ada layatan atau apa. Jadi hanya di layatannya cuma disambangi keluarganya si Rati ini. Jadi nggak model kayak di desa kan biasanya buat tenda kayak gitu, enggak. Jadi di kota itu enggak. Ya kan kota kan rapet-rapet. Dan gue bilang tadi di kota ini tuh gang-gang itu cuman ngepres sama si beca ini. Seperti itu. Dan setelah dimakamkan kan berarti kan kejadiannya udah seminggu yang lalu ya. Jadi gini kawan-kawan, kejadiannya udah seminggu yang lalu. Jadi hari ke-10 Rati ini diperkosa, hari ke-9 ditemukan dan langsung dimakamin hari itu. Berarti kan ya mungkin lebih dari seminggu ya, 8 hari ya. Nah itu. Nah si uak gue ini sama yang lainnya kan jadi tahu. Terus uak gue tanya, lah tadi siapa sih yang kemarin siapa yang gue temuin? Jangan-jangan orang gila nih. Tapi kok sama ya sama sosok si Rati kayak gitu kan. Udah daripada gini cerita-cerita apa, udah mau pulang. Nah dan wak gue ini tuh pulang dari perkumpulan itu. Gue nggak tahu jamnya jam berapa. Pulang pokoknya udah malam, pulang. Setelah denger itu wak gue ini pulang seperti biasa, ngelewatin jalan yang sama. Dan beberapa meter dari warung serabi itu si wak gue ini tuh ngelihat sosok yang sama. Jadi pakai pakaian SMP dan itu sosok perempuan dengan baju yang sama seperti kemarin malam. Dan wak gue itu kaget, astagfirullah gitu, si itu lagi gitu, siapa ini? Nah, wak gue ini tuh nggak nanya, nggak apa, cuman wak gue itu jalan dan ngelewatin di depan sosok itu tadi, cuman wak gue itu bilang punten kayak gitu. Jadi kayak permisi, cuman bilang gitu kan. Dan wak gue ini tuh jalan menjauhi si sosok wanita ini, dan wak gue itu karena penasaran dan ngelihat ke belakang ke arah sosok si perempuan ini tadi duduk dan ngelihat sosok perempuan itu nggak ada. Dan jikalau perempuan ini lari ataupun sembunyi atau apa-apa, nggak secepat itu. Dan ada suara langkah kaki ya seharusnya seperti itu. Dan wak gue ngelihat, dan setelah itu wak gue ketakutan, langsung langkah 1000 ya, langsung lari dan sampai di depan rumah, gedor-gedor pintu, anaknya bukain dan kaget ya, ada apa ini, ada apa. Dan wak gue itu cerita ke anaknya, dan anaknya ini tuh juga cerita, ya emang bener kejadiannya kayak gitu kan. Jadi meninggal terus ya itu tadi. Dan walau alam kalau itu sosok si Rati, gue nggak yakin sih, karena ya mungkin jin-jin yang jahil ya, karena mohon maaf meninggalnya itu karena nggak wajar ya. Jadi ya itulah kesempatan jin-jin yang jahil dan mungkin menyerupai sosok itu mungkin. Dan mohon maaf bukan kapasitas gue yang bilangin ke teman-teman, tapi ya ini cerita yang cukup ini cerita nyata, dan cerita ini tuh terpublish karena diberitakan ya di beberapa media ya, ada koran, ada katanya itu kan saluran di TV, stasiun, ada yang di media-media gitulah. Jadi mungkin kalau kawan-kawan ada yang dari daerah Tasikmalaya mungkin
ada yang tahu mungkin dari kejadian ini, seperti itu. Terima kasih untuk Wak gue yang udah mau ngirimin cerita ini ke Aldi, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang banyak salah, ataupun ceritanya alurnya agak maju mundurnya itu kayak kurang halus seperti itu, karena gue cerita itu nggak pakai skrip, jadi gue langsung aja ceritain seperti itu. Dan gue ucapin untuk kawan-kawan semua banyak terima kasih karena udah mau dukung channel ini. Dan cerita ini kan sangat sensitif ya, jadi jikalau dari kawan-kawan semua yang udah dengerin, udah nonton, dan cerita ini mungkin nggak baik untuk disampaikan, bilang aja di kolom komentar dan gue akan siap menghapus jikalau ceritanya emang ya nggak harus dipublish, nggak perlu dipublish seperti itu. Dan terima kasih, gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.